Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari minyak bumi dan gas bumi dan pemanfaatannya ya. Oke, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video tentang minyak bumi dari tugas sumber daya alam. Oke, kita masuk saja ke intinya yaitu minyak bumi. Nah, apa sih yang dimaksud minyak bumi itu? Minyak bumi adalah sumber daya alam yang berupa cairan kental dan berwarna yang terbentuk melalui proses geologi jutaan tahun dari sisa-sisa organisme laut yang terperangkap di dalam lapisan tanah. Komponen utama adalah hidrokarbon, yaitu senyawa kimia yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Nah, adapun pemanfaatan minyak bumi, yaitu pemanfaatan minyak bumi sangat luas dan beragam. Sangat luas dan beragam. Contohnya, yaitu bahan bakar. Nah, apa sih itu bahan bakar dalam pemanfaatannya? Contohnya, minyak bumi digunakan sebagai sumber energi utama dalam bentuk bahan bakar fosil. Itu digunakan untuk menghasilkan listrik, pemanasan rumah, menggerakkan kendaraan bermotor, seperti mobil dan motor, pesawat, dan alat transportasi lainnya seperti teman-teman ketahui ya. Nah, serta sebagai bahan bakar dalam industri dan transportasi. Yang kedua itu industri kimia. Nah, minyak bumi adalah bahan baku penting dalam industri kimia. Dari minyak bumi, berbagai produk kimia seperti plastik, serat sintetis, pelumas, cat pupuk, dan berbagai bahan kimia lainnya diproduksi. Nah, yang ketiga itu transportasi. Nah, transportasi berarti minyak bumi diolah menjadi bahan bakar transportasi seperti bensin, diesel, dan bahan bakar jet yang digunakan dalam kendaraan darat, kapal, dan pesawat terbang. Yang keempat itu petrokimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang petrokimia ya, teman-teman. Nah, minyak bumi digunakan dalam industri petrokimia untuk menghasilkan berbagai produk kimia seperti amonia, etilena, propilena, dan banyak lagi yang digunakan dalam pembuatan pupuk, plastik, karet sintetis, dan produk kimia lainnya. Nah, yang kelima itu pelumas. Minyak bumi juga digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pelumas yang digunakan untuk melumasi mesin dan peralatan industri, kendaraan, dan mesin-mesin lainnya. Seperti teman-teman ketahui ya, pastinya oli lah. Ya, oli. Nah, pemanfaatan minyak bumi memiliki dampak lingkungan. Nah, ternyata pemanfaatan minyak bumi juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Pembakaran minyak bumi menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO2 yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, aktivitas pengeboran dan ekstraksi minyak bumi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti kebocoran minyak, degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem alami. Nah, berarti dalam konteks ini keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, pengembangan energi terbarukan dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi menjadi semakin penting untuk mengurangi dampak negatif dan transisi ke sumber energi yang lebih bersih. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan minyak minyak bumi dan pemanfaatannya. Nah, teman-teman bisa melihat di layar HP teman-teman bahwa situ ada CH4 dan CO2 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang CO2 dan CH4. Nah, CO2 adalah singkatan dari karbon dioksida. Karbon dioksida adalah senyawa kimia yang terdiri dari satu atom karbon C dan dua atom oksigen O. Nah, rumus kimianya adalah CO2. Seperti teman-teman lihat ya, CO2. Nah, karbon dioksida adalah gas berwarna tak berbau yang secara alami terdapat dalam atmosfer bumi. Nah, berarti ini adalah salah satu gas rumah. Gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Karbon dioksida
Karbon dioksida dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan alami, termasuk pembakaran bahan-bahan fosil, deforestasi, dan respirasi hewan dan serta manusia. Nah, karbon dioksida juga memiliki peran penting dalam siklus karbon di bumi ya. Tanaman mengambil karbon dioksida atmosfer melalui proses fotosintesis dan mengubahnya menjadi oksigen. Nah, di sisi lain, hewan dan manusia menghasilkan karbon dioksida melalui proses respirasi atau peningkatan konsentrasi karbon dioksida. Dioksida dalam perubahan dioksida dalam dapat menghambat radiasi panas yang dipancarkan dari permukaan bumi, menyebabkan peningkatan suhu global. Upaya dilakukan untuk mengurangi emisi CO2 dan mengelola dampaknya dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan CH4. Nah, apa sih itu CH4 teman-teman? Nah, di sini saya akan menjelaskannya juga ya. Nah, CH4 itu artinya adalah metana. Nah, metana adalah senyawa kimia yang terdiri suat dari satu atom karbon C, dan 4 atom dari hidrogen H ya. Rumus kimianya adalah CH4. Seperti teman-teman lihat ya, ada tuh sampingnya CO2, ada di sampingnya berarti CH4. Nah, metana ya, metana. Metana adalah gas tak berwarna, tidak berbau, dan mudah terbakar. Nah, ini adalah salah satu gas alam yang paling melimpah dan merupakan komponen utama gas alam yang digunakan sebagai sumber energi ya. Itu sangat berperan pentingnya bagi kehidupan manusia ya. Nah, selain itu, metana juga merupakan gas rumah kaca yang kuat. Nah, ini berarti bahwa metana dapat menahan panas di atmosfer dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Pemanasan global. Sumber utama metana adalah proses alamiah. Nah, seperti di komposisi organik dalam rawa-rawa dan pencernaan hewan ya. Gitu. Nah, namun kegiatan manusia seperti industri pertanian, terus produksi gas alam dan limbah sampah juga berkontribusi terhadap emisi metana ke atmosfer. Nah, di sini juga metana memiliki beberapa aplikasi dalam industri dan kehidupan sehari-hari, termasuk sebagai bahan baku kimia, dan pendinginan dalam aplikasi industri tertentu. Ya. Nah, sekian dari paparan materi saya tentang minyak bumi dan pemanfaatannya. Jika ada salah kata dari saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye bye.